Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu. Di sini ada kepala sekolah kita yang cantik, Bu Hamidah, kemudian Pak Pengawas, Pak Bailah, lalu Siap. guru, sekolah penggerak yang luar biasa, Pak Dr. Nandang dengan Bu Terima Dr. kasih. Ferdi, seperti itu. Salam kenal Pak Pelatih Ahli. Salam kenal juga Pak Dr. Nandang dan Bapak Ibu semuanya. Untuk kesempatan pertama, Bapak Ibu, hasil dari pendampingan kita yang pertama tentang komunitas praktisi, bahwa salah satu kendala yang ingin dijembatani oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah bagaimana Bapak Ibu mampu menghasilkan publikasi, terutama dalam bentuk artikel jurnal dan modul seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga di sini sudah tidak asing lagi dengan bagaimana melakukan penelitian, bahwa salah satu luaran dari penelitian adalah kita harus mempublikasi dalam bentuk artikel. Nah, ketika artikel Bapak Ibu sudah dibuat, biasanya struktur artikel yang dibuat adalah metodenya metode IMRAD, seperti itu. Nah, nanti bahwa jurnal itu juga banyak sekali jenisnya, yang diketahui juga bahwa diantaranya adalah jurnal nasional, jurnal internasional, jurnal nasional juga ada nasional yang tidak terakreditasi, dan juga ada jurnal nasional yang terakreditasi. Nah, juga ada jurnal internasional yang terakreditasi yang bereputasi, ada juga jurnal nasional yang terakreditasi dan tidak bereputasi. Nah, itu juga banyak sekali jenisnya, yaitu dilihat dari komponen-komponen jurnal itu sendiri, yaitu bagaimana si jurnal itu mempunyai ISSN. Seperti itu. ISSN ada dua, ada seri cetak, ada yang seri online, kemudian pengindeks, itu juga banyak sekali, ada Google Scholar, ada Scopus, ada DOAJ, ada Dimension, dan masih banyak yang lain. Oke. Struktur artikel yang nanti Bapak Ibu harus buat adalah bentuknya IMRAD. IMRAD itu ada singkatan Bapak Ibu. Satu, introduction, yaitu adanya pendahuluan, seperti itu. Kemudian adanya metode. Nah, adanya metode, kemudian R-nya itu ada result, lalu A, N, dan D-nya adalah adanya discussion atau conclusion. Di dalam introduction biasanya banyak sekali yang dibahas, dimulai dari permasalahan yang muncul dari penelitian Bapak Ibu. Kemudian di sana juga tercantum juga berbagai hipotesis dari berbagai ahli, kemudian adalah judul dari permasalahan yang Ibu ajukan. Kemudian yang kedua dari metode IMRAD adalah metode. Nah, metode juga ada kualitatif, ada kuantitatif, lalu mungkin ada DDR, Didactic Reasoning, kemudian ada juga berbagai metode yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembentukan artikel ini. Kemudian yang ketiga adalah result, adalah kesimpulan dari berbagai referensi yang sudah Bapak Ibu baca, kemudian berbagai penelitian yang sudah Bapak Ibu bentuk, mungkin misalkan metodenya metode eksperimen, ada pretest, post-test, seperti itu, dan juga ada discussion. Nah, discussion itu nanti dijambungkan juga dengan conclusion. Itu adalah novelty, keterbaruan yang Bapak Ibu nanti akan bentuk dari pemenuhan jurnal ini. Oke, lembaga pengindeks yang ada di Indonesia yang disediakan oleh pemerintah adalah SINTA. Nah, ada SINTA, bukan Sinta Jojo ya, Bu Kepala Sekolah. SINTA itu ada singkatan, yaitu Science and Technology Indexing. Jadi dia itu adalah mengindeks berbagai jurnal yang ada di Indonesia. Seperti itu, dari SINTA 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi semakin tinggi karakterisasi atau penempatan suatu indexing, maka si dampak impact-nya semakin tinggi. Citasinya semakin tinggi, penggunanya tinggi, lalu novelty-nya juga semakin tinggi. Untuk jurnal internasional, banyak sekali pengindeksnya. Di antaranya adalah Scopus, DOAJ, Dimension, dan masih banyak lainnya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen kepada Bapak Ibu tentang Jamboard yang sudah
saya siapkan seperti itu. Silakan Bapak Ibu mengidentifikasi. Nah, saya ingin mengetahui Ibu Kepala Sekolah sudah mempublikasi berapa saja artikelnya. Kemudian Pak Pengawas juga, Pak Guru Nandang, Bu Guru Peti, udah berapa publikasi yang sudah dibuat seperti itu. Lalu modulnya juga sudah berapa dibuat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi Jamboard yang sudah saya bagikan seperti itu Bapak Ibu. Linknya sudah ada di yang sudah saya ini. Nah, dari Jamboard ini ada pertanyaan, sudah terlihat Bapak Ibu, share screen saya. Berapa buah modul buku ajar yang sudah Bapak Ibu miliki? Apakah bentuknya ada draft? Apakah sudah ber-ISBN atau sudah ber-HKI? Nah, Bu, Pak Nandang, belum ada. Pak Bailah, saya sudah pernah buat 2 buku ber-ISBN dan IKP serta KTI pada jurnal nasional. Kemudian Bu Peti 1 katanya. Kemudian ada 2 buku. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua. Bapak Ibu di slide 2, silakan. Berapa buah artikel yang sudah Bapak Ibu proses? Apakah sudah draft, kemudian terbit, apakah dalam jurnal nasional, internasional, proceeding, jurnal, indexing, Sinta, atau indexing Scopus. Bu Hamidah, international proceeding, sudah 4 publish, Q4, alhamdulillah, nasional terakreditasi, Sinta 3, kayaknya itu bukan 4-3, ada 10 buah. Pak Nanang baru draft, Pak Bailah sudah ada seperti itu. Wah, Punten Pak Pelatih, maksudnya Sinta 4 dan Sinta 3. oh, Sinta 4 itu dan maksudnya. Sinta 3 ya. Seperti itu, ternyata banyak sekali seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ternyata banyak sekali yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu di sini. Seperti itu di Jamboard yang sudah dibuat oleh ini adalah nanti hasil dari Jamboard ini adalah sebagai asesmen diagnostik awal saya kepada Bapak Ibu, ternyata luar biasa sekali. Ini Bu Hamidah, waduh, sudah ada proceeding Q4. Jadi ini udah Berarti saya aja yang belum ada Pak ya. Nanti Pak hasil pendampingan ini, ini nanti hasilnya. Mohon dipendampingi lah Pak. Kayaknya saya itu agak kesulitan Pak, itu penelitian itulah, artikel-artikel nulis buku juga nggak jadi-jadi. Oke, siap Pak. Nanti tujuan dari pendampingan ini minimal Bapak Ibu mempunyai draft artikel dan draft buku. Seperti itu dari proses, misalkan apa itu PTK yang sudah Bapak Ibu lakukan, sehingga ketika terpublikasi ada sesuatu yang bisa menjadi jejak digital. Jejak digital Bapak Ibu dalam pemenuhan BKD atau dalam kenaikan tingkat. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, seperti itu. Saya izin share screen Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mempunyai draft artikel seperti itu, izin share screen Bapak Ibu, draft artikel yang sudah dibuat. Nah, apakah itu artikel dalam bentuk buku
atau misalkan draft artikel dalam bentuk artikelnya seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai, misalkan kita berubah ke modul, bahwa modul itu biasanya ketika Ibu mempunyai draft, dia akan diterbitkan seperti itu dari buku modul itu. Apakah nanti dalam bentuk mempunyai ISBN, hati-hati Ibu kebalik antara ISSN dan ISBN. Kalau ISSN itu untuk pengindeksingan pada jurnal, kalau ISBN itu yang dikeluarkan oleh Perpusnas, seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti membuat buku, misalkan Pak Nandang membuat buku tentang 99 tips mendirikan sekolah, misalnya. Seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu diharapkan untuk HKI-kan. Nah, hak itu hak cipta, seperti itu. Hak cipta buku, hak cipta artikel, nanti bentuknya seperti ini. Nah, nanti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nanti akan mengeluarkan sebagai bentuk novelty Bapak Ibu, yaitu surat pencatatan. Seperti itu. Surat pencatatan. Nah, nanti bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Surat penciptaan, sekian. Ini yang saya ajukan, alhamdulillah sudah keluar. Yaitu bukunya itu pembelajaran matematika di kelas tinggi. Jadi harus semangat, Bapak Ibu. Seperti itu, membuat modul ajar, seperti itu. Nah, nanti akan tercatat alamatnya, pengajuannya berapa, bukunya apa, nanti ditandatangani oleh Menteri Hukum, atas nama Menteri Hukum Hak Asasi Manusia, yaitu Jenderal Kekayaan Intelektual. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, puncak tertinggi dari Bapak Ibu membuat artikel adalah misal atau modul adalah ketika Bapak Ibu mempunyai kebanggaan bahwa ini hak cipta saya, hak pencatatan saya, seperti itu. Sehingga nanti ketika ada orang yang menduplikasi atau memplagiat, hati-hati juga Bapak Ibu, ketukar sama plagiat sama similarity di sana. Plagiat sama similarity. Similarity itu adalah ada kesamaan. Misalkan Bu Peti membuat buku, ternyata susunan katanya sama dengan punya saya. Nanti ada cek Turnitin, Turn IT in, seperti itu. Misalkan kesamaannya adalah 50%. Nah, berarti susunan katanya sama dengan saya. Seperti itu. Nah, kalau plagiat itu nggak boleh. 1%, 2% pun nggak boleh. Seperti itu. Nah, kalau plagiat adalah pengambilan sesuatu tidak sesuai dengan kaidahnya. Misalkan Pak Bailah mengutip buku saya, seperti itu. Tapi tidak dicantumkan data pustakanya, nanti termasuknya plagiat. Jadi kalau plagiat itu 1% pun nggak boleh. Seperti itu. Kalau plagiat. Nah, plagiat juga bisa nanti memplagiasi orang lain, kasih kayak orang lain, atau memplagiasi, saya plagiat memplagiasi diri sendiri. Seperti itu. Misalkan Bu Hamidah lupa mengutip artikel yang sudah dibuat. Nah, itu juga akan masuk ke sistem plagiat. Jadi namanya step plagiat. Jadi kita tidak mencantumkan kutipan terhadap apa yang sudah kita buat. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan ajukan. Nanti tujuan akhir kita adalah ketika Bapak Ibu sudah membuat draft artikel atau modul, sudah diterbitkan di jurnal nasional, internasional, Indeks Sinta atau Scopus, Sinta 6 sampai Sinta 1, Q4 sampai Q1 pada Scopus, nanti di HKI-kan. Seperti itu, sebagai bentuk bahwa itu ada novelty, keterbaharuan, hasil dari pemikiran Bapak Ibu, sehingga nanti akan berguna bagi kenaikan jabatan Bapak Ibu di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kembali lagi. Nah, dalam penyiapan substansi artikel, Bapak Ibu, selain daripada yang IMRAD tadi, yaitu introduction, Bu Peti, IMRAD itu apa tadi? Ya. Introduction, method, result, result, yang and A-nya. discussion. Nah, ini juga ada beberapa And substansi. Jadi IMRAD itu A-nya N, D-nya discussion. A-nya N, oke. Ya. Nah, ada juga substansi artikel yang harus terpenuhi. Misalkan judul. Nah, judul itu mewakili isi dari artikel itu.
Kemudian yang kedua adalah alamat afiliasi. Nah, misalkan afiliasi Pak Dr. Nandang, Universitas Pakuan, misalkan. Nah, nanti juga harus jelas emailnya, soalnya nanti email itu akan melink ke Google Scholar Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Google Scholar itu adalah pengindeks. Pengindeks itu pencatat, seperti itu. Pencatat berbagai publikasi yang ada di dunia maya Bapak Ibu. Kemudian abstrak kata kunci. Nah, abstrak kata kunci itu harus memenuhi juga. Jadi suatu kesimpulan yang menjadi intisari artikel Bapak Ibu, seperti itu. Misalkan tadi introduction-nya ada, metodenya ada, research-nya ada, discussion-nya ada, seperti itu. Yang keempat adalah harus memenuhi state of the art, overview penelitian. Jadi keterbaruan. Terus ada keterbaruan. Misalkan Bapak Ibu meneliti tentang pelaksanaan program sekolah penggerak di lapangan. Nanti itu bisa menjadi garapan Bapak Ibu seperti itu dalam membuat artikel yang berkelanjutan seperti sequel seperti itu. Kemudian adanya gap analysis. Nah, misalkan menurut pemerintah bahwa sekolah penggerak itu berjalan dengan lancar seperti itu. Dan hasil penelitian kita ternyata begini, ada perbedaan. Itu bisa menjadi gap analysis. Seperti itu antara pemangku kebijakan dengan di lapangan. Kemudian jelas tidaknya tujuan penelitian. Seperti itu. Nah, nanti tujuan penelitiannya dijelaskan, misalkan untuk menganalisis, atau untuk mengetahui, atau untuk meningkatkan, seperti itu. Apakah hasil dan pembahasan ditulis secara jelas dan spesifik, seperti itu. Lalu ada pembanding dengan hasil penelitian orang lain di pembahasan. Nah, ini sebagai kajian pustaka, studi literatur, seperti itu. Jadi, studi literatur yang kita lakukan adalah studi literatur yang berpusat pada metode tulang ikan. Jadi selalu ada celah dari penelitian-penelitian yang lainnya, yang nanti kita akan mengkontinukan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, apakah kesimpulan cukup menjawab tujuan penelitian atau tidak? Lalu konseptual, penekanannya pada temuan. Kemudian selanjutnya adalah apakah penulisan daftar pustaka konsistensi dan benar-benar. Nah, daftar pustaka Bapak Ibu nanti untuk pendampingan selanjutnya kita akan menggunakan Mendeley. Seperti itu. Nanti untuk pendampingan selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai draft artikelnya, seperti itu. Nanti kita akan bertahap, memulai draft, kita akan mempublish-nya, meng-HKI-kannya. Nah, ketika Bapak Ibu mempunyai draft, itu daftar pustakanya supaya tidak terlewat, itu harus menggunakan Mendeley. Seperti itu. Nah, Mendeley itu adalah sebagai alat software untuk mendeteksi berbagai pustaka. Seperti itu. Jadi setiap ada sesuatu yang ada di body tag, nanti ada di daftar pustaka. Yang ada di daftar pustaka, pasti ada di body tag. Nah, itu nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan Mendeley. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, untuk tahap selanjutnya saya akan melakukan tanya-jawab. Seperti itu. Dan untuk konfirmasi pemahaman. Mungkin dari Pak Pengawas, Pak Kepala Sekolah, Pak Guru Nandang, yang saya hormati, Bu Peti, ada yang mau tanyakan? Silakan. Saya Pak Pelatih. Boleh. Pak Pelatih Ali saya dulu ya. Pengawas, silakan. Pak Pelatih Ali, tadi waktu dijelaskan kita harus mencatatkan hak kekayaan intelektual ya. Nah, itu bisa nggak dijelaskan Pak Pelatih bagaimana cara mencatatkan kalau kita mau daftar itu, karena itu pengalaman baru kayak bagi kami di sini. Ya. Terima kasih Pak Pengawas. Hak kekayaan intelektual adalah sebagai bentuk pencatatan kita. Seperti misalkan Pak Pengawas punya inovasi adalah bagaimana membuat kacamata yang tidak silo terhadap matahari. Nah, kalau tidak dicatatkan, nanti misalkan Bu Hamidah membuat, lalu mencatatkan. Nah, nanti hak patennya ke Bu Hamidah. Walaupun idenya Pak Baila. Jadi siapa yang dulu mencatatkan itu akan menjadi pemilik hak ciptanya. HKI banyak jenisnya. Seperti itu. Ada HKI produk, hak cipta. Kalau buku itu maksudnya hak cipta. Nah, jadi HKI itu berbagai rumpun. Seperti itu. Kalau artikel buku yang saya ketahui maksudnya hak cipta. Seperti itu. Hak produk. Tata cara pendaftarannya Pak Pelatih? Nah, pengajuannya nanti ke Kemenkumham, Pak. Kemenkumham, seperti itu nanti tercatat. Yang bisa dipatenkan itu adalah tidak semua bisa dipatenkan. Misalkan Bu Peti membuat website.
Nah, yang bisa dipatenkan itu hanya namanya saja. Hanya nama websitenya. Misalkan Bu Peti membuat sekolahvirtual.com misalkan. Nah, itu yang bisa dipatenkan itu judulnya. Atau membuat modul yang bisa dipatenkan itu judulnya. Tidak beserta dengan isi-isinya. Seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Berarti Pengawas. website bisa dibuat haki ya? Terima kasih Pak Pelatih. Oke, mungkin Pak Bu Guru Peti, silakan. Ya, terima kasih Pak Pelatih ahli. Tadi saya mau menanyakan tentang tadi Bapak menyebutkan bahwa website itu namanya bisa dihakikan gitu ya. Iya, betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut itu bagaimana bentuk website yang seperti apa yang bisa dihakikan gitu. Oke, misalkan Bu Peti membuat produk website, misalkan membuat LMS. LMS yang digunakan misalkan sekolahvirtual.com. Nah, yang digunakan misalkan Moodle, Modular Object Oriented Learning. Kan Moodle itu pihak kedua, ketiga. Jadi kita menginstall, misalkan Bu Peti mempunyai laptop, saya install Microsoft Word, kemudian Corel. Kan Corel itu nggak bisa di-HKI-kan. Itu kan milik orang lain. Iya. Seperti itu. Betul. Yang bisa di-HKI-kan adalah si wadahnya. Si wadahnya. Oh. Nah, seperti itu. Kalau pihak kedua, pihak ketiga tidak bisa di-HKI-kan. Seperti itu. Mungkin Iya. begitu. Saya kira bisa membuat website sembarang gitu terus didaftarkan gitu. Enggak gitu boleh, ya, Pak? misalkan kayak tadi sekolahvirtual.com. Nah, saya meng-HKI-kan bahwa brand sekolah. Nanti ada trade market R ya di atas. Misalkan McDonald, Honda. Nah, itu sudah di-HKI-kan. Oh iya. Seperti itu. Si nama itu. Ya, Atau misal Bu Peti mau menghakikan nama Bu Peti boleh. Peti Mutujaro. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Tapi mau tanya Pak Boleh, Pelatih, silakan Bu Hamida. apa ISBN dengan HKI itu tidak beririsan ya Pak? Kalau dua-duanya buku tadi kan sudah di ISBN-kan, kemudian bagaimana kalau dihakikan? Apakah itu akan double apa namanya double pengakuan seperti itu apa Terima tidak kasih Pak? Bu Hamida. ISBN itu hanya pendataan pada Perpusnas. Seperti itu. Jadi misalkan Bu Hamidah membuat buku, nanti di coding. Misalkan kodenya adalah 5U68. Misalnya. Jadi ketika mengklik, berarti betul sudah terdata di Perpustakaan Nasional bahwa Bu Hamidah membuat buku. Misalkan bukunya adalah 99 cara tips membuat kue. Seperti itu. Nanti terdata. Nah, nanti itu tidak bisa diganggu-gugat nanti kalau ada yang sama. Makanya harus berbadan hukum. Nah, makanya dimasukkanlah di bawah naungan Kemenkumham. Seperti itu hasil dari cipta karsa karya Bu Hamidah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Dari Pak Nandang mungkin? Ya, saya sedikit aja, Pak pelatih ahli ini. Saya itu ini ya sampai sekarang itu nulis buku belum gitu ya. Masukkan apa artikel apalagi ke jurnal-jurnal, apalagi yang Scopus itu. Gimana ya cara memulainya ya Pak itu? Nah, mungkin salah satu caranya ada dengan cara berkomunitas, Pak. Dengan melihat Pak Baila, Bu Peti mempunyai publikasi dan buku yang banyak, kita terpacu, Pak. Seperti Ternyata itu. teman-teman saya sudah banyak sekali buku dan artikelnya, sementara saya belum nih. Jadi malu ini. Jadi tujuan kasih nanti mohon bimbingannya ya Pak. Siap Pak, nanti saya akan menjembatani artikel Bapak Ibu karena saya mengelola 7 jurnal di perguruan tinggi saya. Nanti saya akan menjembatani hasil dari karya Ibu untuk bisa dipublish di jurnal nasional terindeks Sinta. Seperti itu. Cukup Bapak Ibu? Belum, Pak? Nah, belum. Sedang memproses belum, ya? karena Sintanya baru Sinta 3, Sinta 2. Nanti kita usahakan untuk bisa terindeks. Karena luar biasa sekali usaha untuk terindeks Scopus. Jadi dulu ada cerita kenapa jurnal Indonesia sulit indeks Scopus. Jadi ketika Scopus memudahkan untuk memasukkan, jadi segala jurnal masuk. Lalu Scopus itu mengambil sampling, ternyata jurnal Indonesia jelek. Padahal tidak semua. Sampling yang diambilnya tidak representasi. Nah, sudah itu mengatakan bahwa jurnal Indonesia tidak terlalu bagus. Seperti itu. Makanya sekarang untuk masuk ke jurnal Scopus itu dari Indonesia cukup sulit. Cukup Bapak Ibu? Ya. Oke Bapak,
Terima kasih Bapak Ibu. Nanti penemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ketika Bapak Ibu sudah draft, kita akan membahas bagaimana mempublikasikannya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat. Sampai bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih Pak Pelatih.